Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 2022-021007, jurusan Sistem Informasi semester 6. Mungkin pertama-tama dan paling utama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai tata kelola dan audit teknologi informasi. Baik, secara definisi perlu kita ketahui, audit sistem informasi merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi di suatu organisasi berjalan dengan baik, aman, serta mendukung pencapaian tujuan bisnis. Proses audit ini sangat penting karena teknologi informasi kini memegang peran yang besar dalam operasional perusahaan dan tentu membawa potensi risiko yang perlu diawasi. Dalam praktiknya, audit tidak hanya mengevaluasi sistem secara teknis, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan, prosedur, pengendalian internal, hingga keamanan data dan jaringan. Nah, di mana audit ini juga menggunakan standar dan kerangka kerja tertentu seperti COBIT, ISAKA, dan ITIL yang membantu auditor melakukan penilaian berdasarkan pedoman yang sudah diakui secara internasional. Adapun beberapa jenis audit yang sering diterapkan antara lain audit sistem, audit kepatuhan, dan audit produk atau layanan. Nah, di mana masing-masing audit ini memiliki tujuan berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan sistem informasi digunakan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan-perusahaan. Nah, di mana audit juga dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari persiapan, pemeriksaan dokumen, kegiatan lapangan, hingga pelaporan dan tindak lanjut. Nah, di mana proses ini auditor dituntut memiliki pengetahuan teknis yang cukup, kemampuan komunikasi, serta menjunjung tinggi etika dan objektivitas. Nah, seiring berkembangnya audit teknologi informasi, kita juga perlu memahami pentingnya tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi membantu memastikan bahwa investasi dan strategi teknologi informasi benar-benar mendukung arah dan tujuan bisnis perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, investasi di bidang teknologi informasi ini bisa saja tidak memberi dampak yang nyata, bahkan bisa menjadi beban biaya atau pengeluaran yang begitu banyak. Nah, di mana kerangka kerja seperti COBIT dan ITIL banyak digunakan oleh perusahaan. COBIT berfokus pada pengendalian dan manajemen risiko, sedangkan ITIL lebih kepada manajemen layanan dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan penerapan tata kelola teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengelola risiko secara lebih terstruktur, serta memberi nilai tambah yang nyata bagi bisnis. Nah, untuk mengukur keberhasilan strategi teknologi informasi, suatu organisasi atau perusahaan juga bisa menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan apa? Pendekatan balance Sirekar. Nah, di mana pendekatan ini menilai kinerja teknologi informasi dari 4 sisi utama. Jadi yang pertama itu sisinya dari segi keuangan. Nah, yang kedua itu dari pelanggan. Yang ketiga proses internal. Dan yang keempat itu pembelajaran serta pertumbuhan. Nah, melalui pendekatan ini, organisasi atau perusahaan tidak hanya fokus pada aspek biaya, tetapi juga memperhatikan kepuasan pengguna, kualitas proses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Nah, pengukuran dan evaluasi kinerja ini perlu dilakukan secara berkala dan indikator
keberhasilan harus dirancang sesuai kebutuhan organisasi ataupun perusahaan. Nah, implementasi dari balance implementasi dari balance Sirecard yang baik mampu meningkatkan efisiensi kinerja dari kepuasan penggunaan layanan teknologi informasi serta memastikan bahwa teknologi informasi benar-benar menjadi alat pendukung yang efektif. Nah, selain itu, organisasi juga bisa menerapkan framework lain seperti COVID secara lebih mendalam. Di mana COVID ini adalah framework yang menyediakan panduan lengkap untuk pengelolaan teknologi informasi, mulai dari perancangan, implementasi, hingga evaluasi. Nah, COVID juga menekankan pentingnya pemisahan antara fungsi tata kelola dan fungsi manajemen, serta perlu menyelaraskan seluruh proses teknologi informasi dengan tujuan bisnis. Tujuan bisnis tertentu. Nah, di mana COVID ini memiliki 5 prinsip utama, yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder, yang di mana stakeholder itu adalah pemangku keputusan. Nah, yang kedua itu mencangkup seluruh area organisasi, integrasi dengan framework lain, dan pendekatan penyeluruh, serta pemisahan antara governance dan manajemen. Nah, di mana dalam implementasinya organisasi perlu melakukan penilaian awal, menyusun solusi untuk kesenjangan yang ditemukan, penerapan perubahan, dan terus melakukan pemantauan. Nah, untuk fokus yang lebih spesifik pada nilai dari investasi teknologi informasi ini, perusahaan bisa menggunakan framework IT, yang dimana framework ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan untuk proyek teknologi informasi benar-benar menghasilkan nilai bisnis yang diharapkan. Nah, teknologi IT ini membantu dalam mengelola portofolio investasi teknologi informasi. Nah, tata kelola proyek, serta memberikan layanan teknologi informasi yang lebih terukur. Nah, di mana melalui pendekatan IT ini, organisasi atau perusahaan ini bisa meningkatkan efisien, mengurangi resiko pemborosan anggaran, serta lebih mudah memenuhi regulasi dan standar dari industri tersebut. Nah, implementasinya dilakukan dengan cara yang hampir mirip, yaitu penilaian, perancangan, implementasi, dan evaluasi hasilnya. Nah, di mana untuk memastikan semua sistem ini bekerja dengan baik, penting bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk menerapkan model tata kelola yang tepat sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Beberapa model yang umum digunakan dalam praktik antara lain yaitu COVID, ITIL, dan lain-lain. Dan juga masing-masing model memiliki keuntungan tersendiri dan bisa saling melengkapi tergantung pada konteksnya atau tergantung dari perusahaan itu atau organisasi itu sendiri. Nah, penerapan tata kelola teknologi tidak terlepas dari tantangan. Beberapa hambatan yang sering ditemui antara lain resistensi dari pihak internal, cepatnya perubahan teknologi, karena kita ketahui di mana teknologi ini sangat berkembang pesat, serta keterbatasan sumber daya manusia. Yang memahami tata kelola dan keamanan teknologi informasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menyusun strategi implementasi secara bertahap. Nah, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan kebijakan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi berkelanjutannya. Penggunaan teknologi seperti otomatisasi proses, dashboard, monitoring, dan analitik data juga sangat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu,
investasi dalam pengembangan kompetisi sumber daya manusia di bidang tata kelola teknologi informasi juga menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan saja. Dengan penerapan audit tata kelola teknologi informasi yang matang, organisasi dapat meningkatkan nilai bisnis, memperkuat keamanan data, mengurangi risiko, serta percepatan pencapaian tujuan strategi perusahaan secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi tata kelola dan audit teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.